Jumpa kembali di kanal YouTube Omar Solusi Indonesia. Hari ini saya akan membawakan satu topik baru dengan judul Patahkan Teror Oknum Kolektor yang mengganggu ke instansi ataupun institusi. Di sini saya akan berbagi kepada Anda semua yang mungkin saat ini sedang mengalami kesukaran dalam kondisi finansial yang sedang kacau balau. Bisa jadi ini karena efek pandemi COVID-19 yang belum selesai. Juga bisa jadi efek-efek baru isu dari dunia bahwa akan adanya resesi di tahun 2023, sehingga salah satu adanya persiapan dari perusahaan-perusahaan yang ada mengantisipasi jika mana itu memang terjadi. Akhirnya perusahaan-perusahaan ini mulai memangkas budget, mengurangi pengeluaran, dan salah satunya bisa jadi mengakibatkan adanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan di sini saya akan membawakan satu materi di mana minggu kemarin saya ditelepon oleh salah seorang klien yang kebetulan menonton kanal YouTube Omar Solusi Indonesia. Jadi ini maka dari itu saya menjawabnya juga dari kanal YouTube Omar Solusi Indonesia. Kronologis perkaranya adalah demikian. Klien saya atau penonton saya ini, penonton kanal YouTube Omar Solusi Indonesia ini mempunyai tunggakan hutang di bank swasta, Bank Mega. Dan penonton kanal YouTube Omar Solusi Indonesia atau yang menjadi klien saya ini tinggal di kota Solo juga. Dia menempati di sebuah alamat, di mana alamat itu artinya kalau kita sebagai warga negara pasti punya RT, punya RW, di atas RW ada kelurahan, di atas kelurahan ada kecamatan. Dan karena ini di Solo, berarti setelah kecamatan itu adalah balai kota. Maka dari itu judul saya adalah jika mana ada oknum kolektor menteror ke instansi. Instansi itu berarti pemerintahan atau institusi. Institusi itu misalkan saya kasih contoh, ada klien beberapa waktu yang lalu, tapi ini saya fokusnya di instansi ya. Di instansi itu adalah sebuah rumah sakit bukan swasta, non swasta. Di sini saya akan mulai fokus lagi tetap di yang tadi, klien saya yang penonton kanal YouTube Omar Solusi Indonesia, bahwa ada orang yang WA klien saya tadi. WA-nya berasal dari nomor +62 8532 606 6395. Dan di profil nanti saya akan tempel, karena saya sudah mendapatkan
izin dari klien saya dan sudah mendapatkan surat kuasa untuk bisa dipublish agar supaya pembodohan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Foto profilnya adalah gambar aparatur negara atau PNS yang sedang berupacara di depan sebuah gedung. Itu adalah foto profilnya, dan ini saya akan memberikan dulu adanya kemungkinan-kemungkinan atau skenario-skenario agar kita bisa mematahkan teror oknum kolektor yang menyasar ke instansi ataupun institusi. Kemungkinan yang pertama adalah benar adanya dari oknum kolektor Bank Mega ini menelpon dari oknum kolektor Bank Mega ini menelpon ke kelurahan atau kecamatan, dan biasanya karena kita itu tidak mengerti tentang kecerdasan orang per orang, juga kita tidak bisa mengerti karakter orang per orang. Tapi logikanya kalau sudah menjadi aparatur negara, di mana bertugas, berdinas, bekerja di kelurahan atau di kecamatan, sudah sewajarnya bahwa mereka ini tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ada KUHP-nya. Dan yang lucu, versi penelpon yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aji ini mengatakan bahwa tadi ada telepon dari Bank Mega dan meninggali nomor handphone. Nomornya adalah meninggali ya. Jadi ini meninggali nomor handphone ya. 0822 1351 dan dikasih kontak person Probo Mustika. Inti dasarnya Pak Aji ini mengaku sebagai staf kecamatan, dan inti dasarnya Pak Aji ini mengaku bahwa kantor kecamatan ditelepon berkali-kali oleh oknum kolektor Bank Mega, meninggalkan nomor untuk menghubungi Pak Probo Mustika 0822 1351 agar supaya warganya ini, warga yang tadi klien saya atau penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia ini, segera menelpon Pak Probo. Dan itu sudah dilakukan. Karena kebetulan penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang menjadi klien saya ini juga ternyata sudah mempercayakan urusan tersebut pada seorang lawyer. Dan yang terjadi, yang namanya Aji ini menelpon warganya, ya pasti tahu nomor telepon warganya. Kalau memang skenario pertama kalau memang Pak Aji ini orang kecamatan. Kalau skenario pertama Pak Aji benar-benar orang kecamatan, artinya saya mempertanyakan cara pengangkatan staf aparatur negara ini sendiri. Dan katanya di sebuah komunikasi itu
Lah kok ibu kok mencantumkan kelurahan kecamatan sehingga oknum kolektor dari Bank Mega ini mengganggu kantor kecamatan kami. Sebuah dialog yang sangat memprihatinkan. Bahasa Jawanya ngelus dodo. Kok bisa ya? Ada seorang aparatur negara yang konon mengaku bertugas di petugas kecamatan menyalahkan warga. Kenapa mencantumkan kelurahan dan kecamatan sehingga adanya tunggakan kartu kredit itu kami yang diganggu? Itu adalah aneh dan konyol, dan semoga ini bisa didengar di pemerintahan Pemkot Kota Surakarta. Semoga video ini sampai ke Balai Kota. Semoga video ini bisa dilihat oleh Wali Kota Solo yang tercinta, Pak Gibran, agar supaya mencek, agar supaya memvalidasi pengajuan tentang pinjaman, entah itu kartu kredit ataupun hutang berseanggunan, berjaminan, atau apapun. Buka rekening tabungan, itu kan pasti yang diminta KTP. KTP itu kan mencantumkan alamat lengkap, kelurahannya mana, kecamatannya mana, kode posnya berapa. Lah kalau memang persyaratan pengajuan pinjaman ataupun pembukaan rekening atau bahkan mau masuk ke sekolah, mendaftar sekolah aja diminta KTP. Dan ketika itu ternyata akibat adanya kondisi finansial yang sedang morat-marit, kalau skenario pertama ini benar, Pak Aji itu adalah orang kecamatan dan malah menyalahkan warganya, kok mencantumkan kecamatan dan kelurahan, itu adalah aparatur negara yang perlu segera direformasi. Kapan Indonesia yang kita cintai ini bisa maju kalau alibinya dikatakan demikian? Tapi saya mempunyai keyakinan setelah pengacara penonton karena YouTube Emas Solusi Indonesia yang tadi minta advice dengan saya ini langsung mencek ke lokasi, ke kecamatan, karena permintaannya Pak Haji ini cukup unik dan menarik. Bu, tolong segera ke kantor kecamatan. Pak Camat kepingin bicara dengan Ibu atas adanya gangguan penelponan oknum kolektor Bank Mega. Saya pertegas, Bank Mega. Dan ternyata foto profil di mana ada beberapa aparatur negara sedang berupacara memakai masker, berbaju dinas. Dari bentuk layout gedungnya saja sudah tidak pas dengan kecamatan di mana penonton kanal YouTube Emas Solusi Indonesia yang menjadi klien saya ini bertempat tinggal. Dan versi pengacaranya ketika saya berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, tidak ada yang namanya Aji, tidak ada yang nomor telepon itu. Ini artinya skenario yang satu tadi adalah bohong-bohongan.
Ini adalah pembodohan masyarakat, ini adalah tipu muslihat. Memajang profil, entah dia ngambil mana itu fotonya, maka dari itu nanti saya pasang. Barangkali ada orang yang terfoto dan dipasang oleh orang yang mengaku petugas kecamatan. Nah, saya tidak tahu di mana kecamatannya, maka dari itu saya publish ke kanal YouTube ini, agar supaya orang ini kena batunya. Jadi itu adalah sebuah trik, sebuah hal yang benar-benar harus direformasi oleh OJK, oleh Bank Indonesia maupun pemerintahan. Ketika mereka sudah mulai mencatut, mengganggu institusi, instansi, mengatasnamakan Pak Camat. Saya berkata pada penonton kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia yang klien saya ini tadi, sejak kapan jabatan Pak Camat merangkap, bahasa Jawanya menyambi, jadi kolektor penagihan? Dapat komisi berapa itu kira-kira kalau memang itu terjadi? Yang kedua, kalau memang kejadiannya sebuah instansi atau institusi diganggu dengan alibi karena ini mencantumkan kelurahan kecamatan yang seyogianya, maka dari itu saya nih meminta aktif peran penonton kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia ini untuk mendukung saya. Apakah andaikan itu benar-benar mengganggu instansi institusi kecamatan tadi, apakah layak Pak Camatnya menekan warganya, apalagi suruh datang? Dan kenyataannya setelah didatangi benar-benar oleh kuasa hukum klien saya atau penonton Rumah Solusi kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia tadi, itu semua adalah abal-abal. Inilah yang benar-benar perlu saya pertegas. Jika cara penagihan, entah itu internal bank penerbit kartu, entah itu eksternal atau pihak ketiga, melakukan pembodohan masyarakat yang begini ini, segera tuntas. Jadi untungnya penonton kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia yang klien saya tadi ini menggunakan kuasa hukum yang bertanggung jawab, mendatangi kantor kecamatan itu sendiri, dan juga sudah melakukan peneguran somasi kepada Bank Mega. Jadi ini nanti tinggal ditunggu bola panasnya Pak Aji, Pak Probo, bahwa tipu muslihat Anda, cara yang pembodohan masyarakat Anda, selamat, Anda kurang beruntung. Dan ini kemudian saya menceritakan jika mana sampai benar-benar terjadi Anda direcoki akibat memang benar-benar institusi atau instansi sebuah kelembagaan ini diganggu. Itu kalau sampai karena kecerdasan karakter
orang per orang itu berbeda-beda, apalagi kalau ada masuk unsur adanya sentimen, ketidaksenangan, itu kan berarti kan bahasanya kan dapat kesempatan emas untuk melakukan penekanan pada orang yang tidak disukai. Dan ketika Anda sebagai klien yang saat ini, ketika Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet dan saat ini mengalami ditekan oleh entah itu pimpinan instansi atau institusi kelembagaan, Anda tidak perlu harus takut sama mereka. Bahkan katakan seperti yang tadi saya katakan, andaikan ini kita ilustrasikan yang terjadi tadi adalah di kecamatan ataupun mengatasnamakan kelurahan. Andaikan itu Pak Lurah. Pak Lurah niku sakniki nyambi dadi kolektor to, Pak. Atau mungkin misalkan sampai benar-benar terjadi dan rasanya ini tidak mungkin, Pak Camatnya ikut-ikutan mengganggu warga yang sebagai seorang debitur yang saat ini sedang macet menunggak di salah satu bank swasta pemegang kartu kredit yang kebetulan yang terjadi adalah di Bank Mega. Katakan kepada Pak Camatnya, jangan takut. Pak Camat, setahu saya tuh kan kalau di kecamatan tuh kan mengurusnya kan akte lahir, akte mati, KK, pembuatan KTP. Kok sekarang kok masuk dalam ranah penagihan hutang piutang? Kok masuk dalam ranah tambah job deskripsi atau pekerjaan tambahan nagih hutang, ikut-ikutan mengganggu, menteror warganya? Padahal sudah sangat jelas kalau Anda aparatur negara, Anda pasti sudah dibekali oleh ilmu yang cukup. Anda sudah pasti dibekali dengan tata negara, ilmu ketatanegaraan, ilmu hukum. Yang kalau memang kantor Anda diganggu, ya Anda harus tegas. Kamu ya mengaku dari Bank Mega, berani lagi mengganggu kantor kecamatan misalkan, berani mengganggu kantor kelurahan misalkan, saya akan mensomasi, saya akan melaporkan. Kalau kecamatan tidak bisa ya silahkan mengajukan pengaduan ke yang ke atas lagi, Balai Kota, minta tolong dengan Pak Wali Kota yang kita cintai, yang luar biasa membuat kota Solo ini maju. Kan itu kan prosedurnya kan harusnya demikian. Tidak malah membuat heboh, menekan kepada warganya, bahkan mengatakan hal yang irrasional, mengatakan kok panjenengan kok ngikut-ngikut masukkan memakai nama kelurahan, nama kecamatan sehingga kami diganggu. Itu adalah kata-kata yang paling konyol jika benar-benar Anda sebagai aparatur negara yang memang misalkan memang benar-benar itu adalah aji tadi, itu nyata adanya. Jadi itulah yang saya bagikan, saya spesialkan case ini. Saya buat sangat cepat. Langsung begitu saya sudah bertemu dengan penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang kebetulan punya masalah ini, juga bertemu dengan kuasa hukum klien saya tadi, penonton
karena YouTube Umat Solusi Indonesia. Saya katakan pada kuasa hukumnya, oke Pak, nanti akan saya bantu, saya viralkan. Agar supaya pembodohan masyarakat ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi kesimpulan dari video ini, jika ada oknum kolektor yang mengganggu instansi ataupun institusi dan akibat dari gangguan itu menekan warganya atau menekan, kalau misalkan itu katakanlah yang diganggu misalkan sebuah rumah sakit, artinya mungkin dia bekerja di Debitur Macet ini bekerja di rumah sakit atau mungkin sebagai perawat atau sebagai dokter atau mungkin bahkan malah hanya sebatas staf administrasi, dan itu ditekan oleh direksi pimpinan, lakukan perlawanan. Kita harus melek hukum, kasih advies yang baik kepada pimpinan, kasih advies yang terbaik kepada tadi misalkan benar-benar yang berlaku irasional dari camat. Katakan, Pak, kenapa harus menekan saya? Yang bisa memanggil saya, yang bisa memberikan sanksi hukum atau melalui jalur hukum adalah hanya dua. Ketika saya melakukan tindak pidana itu polisi, ketika dianggap bukan prestasi atau gagal bayar hutang kartu kredit sedang menunggak, silahkan, yang bisa memanggil saya hanya lewat jalur pengadilan, jalur litigasi. Anda camat tidak punya hak sama sekali untuk memanggil warga membicarakan tentang tunggakan hutang kartu kredit. Saya ulangi, jika ini memang terjadinya adalah benar-benar ketemu dengan aparatur negara yang mungkin ada sentimen pribadi reseh, jangan khawatir Anda sebagai debitur yang saat ini sedang mengalami problematika. Lawan mereka, karena kalau itu memang tidak sepantasnya dan bukan porsi ranahnya mereka. Tapi realitanya yang saat ini saya bagikan bahwa itu adalah prank, itu adalah hoax. Dan ketika sudah didatangi oleh kuasa hukumnya ke kecamatan, orang tadi tidak ditemukan dan dilihat, saya diceritakan oleh kuasa hukumnya dari gambar bentuk layout bangunannya tidak sama dengan kecamatan yang didatangi, di mana klien dari kuasa hukumnya tadi ini mendatangi kantornya Langit dan Bumi Bidanya. Fotonya itu fotonya orang mana kita tidak tahu. Oleh karena itu kami memasang, nanti akan kami pasang agar supaya bagi orang yang difoto dan dicatat, kalau Anda tidak terima, ini bisa Anda bawa ke ranah hukum supaya ada efek jera, dan yang dilaporkan adalah Bank Meganya. Jadi Anda tidak usah takut, tidak usah bingung, yang dilaporkan siapa nih? Ya yang Bank Meganya, wong itu dia mengaku dari Bank Mega. Apa ada buktinya? Ada buktinya. Karena ada buktinya, oleh karena itu saya berpesan juga kepada bank penerbit kartu keseluruhannya, entah itu bank penerbit kartu BUMN, entah itu bank penerbit kartu swasta. Ketika Anda memilih mendelegasikan kepada pihak ketiga, collection department, dan ketika mereka menggunakan tata cara penagihan yang keluar dari jalur, bahkan bisa menyeret sebuah klausal tidak pidana, Anda akan kena turut serta pasal 55. Ingat baik-baik ketika Anda mendelegasikan ke agensi pihak ketiga dan Anda tidak menjaga benar-benar,
mengetahui benar-benar kualitas cara penagihannya, Anda sendiri, nama bank Anda sendiri yang akan tercoreng-mureng. Oleh karena itu, mari kita viralkan video ini agar supaya pembodohan masyarakat untuk ke depan tidak terjadi lagi. Satu hal sebelum saya menutup video ini, bahwa untuk kesekian kalinya, karena YouTube Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan, tidak pernah membackup orang yang tidak bayar hutang. Tapi karena memang entah itu kondisinya baru tidak memungkinkan, entah itu memang, kalau saya boleh ngomong, ada internal problematika tersendiri, atau mungkin juga, kalau boleh saya omongkan secara detail, bahwa apapun yang terjadi, pilihan debitur yang saat ini sedang mengalami kemacetan tersebut, bank mempunyai dua opsi. Yang pertama, menggunakan kolektor, tapi lakukan itu sesuai dengan tata cara penagihan, silahkan. Yang kedua, kalau Anda merasa belum memuaskan, gugat lewat jalur litigasi, daripada nama Anda tercoreng-moreng. Karena sudah saatnya pembodohan masyarakat, penindasan, melakukan penagihan dengan cara yang keluar dari batas, membuat depresi, membuat stres, membuat gaduh, harus disingkirkan, harus dibenahi, harus direformasi, agar supaya ke depan negara kita tercinta semakin tumbuh kembang dengan pribadi-pribadi yang paham tentang hukum, yang sadar tentang kewajiban, dan nantinya ketika kondisi finansial mereka sudah membaik, saya mempunyai sebuah prinsip dan keyakinan, tidak akan ada orang yang tidak membayar hutangnya jika kondisi finansial mereka baik-baik saja. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.